Assalamualaikum sahabat semua. Semoga dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Al-Kisah. Pada suatu hari Abu Nawas yang sedang bersantai di rumah bersama istrinya tiba-tiba didatangi oleh beberapa pengawal kerajaan. Para pengawal tersebut diperintahkan Baginda untuk menghadirkan Abu Nawas menghadap ke istana. Mendengar titah Baginda, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana bersama para pengawal itu. Sesampainya di istana untuk menghadap, Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, saat ini aku sangat membutuhkan bantuanmu menyelesaikan sebuah masalah," kata Baginda. "Ampun Baginda, apa yang bisa hamba bantu?" tanya Abu Nawas. Baginda lalu mulai bercerita kepada Abu Nawas. Baginda mengatakan, jika ia telah mendapat laporan tentang seorang saudagar kaya di negeri itu yang kikir dan menolak membayar zakat. Mendengar cerita Baginda, Abu Nawas lalu memberi usul, mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu masukkan dia ke penjara, tanya Abu Nawas. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian. Namun jika ada cara yang lebih halus untuk menyadarkannya, kenapa harus menghukumnya? Karena, bagaimanapun dahulu sebelum menjadi saudagar, ia adalah seorang yang sangat rajin bersedekah dan membayar zakat, kata Baginda. Jadi, Abu Nawas, adakah cara lain yang lebih halus darimu, agar ia segera tersadar? Tanya Baginda. Jika begitu, hamba minta waktu 3 hari untuk memikirkan jalan keluarnya, wahai Baginda, kata Abu Nawas. Baginda lalu memberi Abu Nawas waktu selama 3 hari. Sekembalinya Abu Nawas dari istana, ia mulai memutar otak mencari jalan keluarnya. Secara pribadi, Abu Nawas sangat menginginkan saudagar kaya itu di penjara karena saudagar tersebut memang terkenal akan pelitnya dan enggan membayar zakat dan banyak orang yang membencinya. Tetapi karena tugas itu merupakan perintah dari Baginda, mau tidak mau Abu Nawas harus menemukan cara untuk menyadarkan saudagar tersebut. Kini tibalah pada hari ketiga. Pagi itu Abu Nawas yang memang sudah menemukan cara segera bergegas menuju istana untuk menyampaikan idenya pada Baginda. Begitu menghadap, Baginda langsung bertanya padanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah menemukan cara?" tanya Raja. Sudah Baginda, sudah ditemukan caranya. Cuma Baginda juga harus ikut dengan hamba untuk menjadi pengemis dan mengemis di rumah saudagar itu. Nanti di sana hamba yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Baginda bersedia? Tanya Abu Nawas. Awalnya Baginda merasa ragu pada ajakan Abu Nawas, tapi demi menyadarkan saudagar itu, akhirnya Baginda pun bersedia. Dengan memakai pakaian layaknya pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumahnya saudagar pelit itu. Mereka terus mengawasi sampai saudagar tersebut ada di rumahnya. Setelah beberapa saat menunggu, terlihatlah saudagar itu sedang duduk bersantai di beranda rumahnya. Abu Nawas dan Baginda segera saja menghampiri dan mengucapkan salam menyapa saudagar itu. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab saudagar tersebut. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering sekedar untuk mengganjal perut kami?" tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata saudagar. "Kalau begitu, bolehkah kami minta segelas air saja? Adakah Tuan?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudah aku bilang dari tadi aku tidak punya apa-apa," kata saudagar yang mulai jengkel. Abu Nawas pun langsung mengeluarkan olah kata ajaibnya. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami saja?" kata Abu Nawas. Wajah saudagar tersebut terlihat tidak karuan, antara marah, kesal, tersinggung, sedih bercampur aduk. Saudagar itu pun terdiam teringat akan masa lalunya yang terbilang miskin, tapi ia rajin bersedekah. Tapi sekarang, dengan kehidupan yang lebih baik, ia malah menjadi kikir. Seketika itu, Tuan saudagar itu meneteskan air mata menyadari sifat kikirnya selama ini. Baginda pun tiba-tiba berkata, "Bagaimana? Apakah memilih menjadi orang kaya atau orang yang miskin?" kata Raja. "Kalau mau kaya, rajinlah bersedekah dan bayarlah zakat. Kalau tidak mau kaya, mengemis saja kayak orang ini," kata Raja sambil menunjuk ke Abu Nawas.
Abu Nawas lalu melanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran tentang orang yang kikir dan menolak membayar zakat. Dalam kesedihannya, Tuan Saudagar merasa sangat terkejut mengetahui jika salah seorang pengemis di depannya adalah Baginda Raja. Mulai saat itulah Saudagar itu mulai berubah menjadi orang baik dan dermawan, dan pastinya ia rajin membayar zakat. Kisah selanjutnya. Setelah pembalasan Abu Nawas membunuh lalat-lalat dengan memporak-porandakan barang-barang Baginda Raja atas izin tertulis dari beliau, Baginda Raja sangat kesal dan karena kekesalannya itu beliau ingin sekali menjebloskan Abu Nawas ke dalam penjara. Tapi Baginda tidak memiliki alasan untuk melakukannya karena orang seperti Abu Nawas bukanlah orang yang gampang dicari kesalahannya. Suatu hari, Baginda Raja menemukan akal untuk menjebak Abu Nawas. Baginda berpikir pasti kali ini akan berhasil menghukum Abu Nawas. Baginda Raja merencanakan sebuah perburuan di hutan dan mengajak serta Abu Nawas. Mendengar ajakan Baginda Raja untuk berburu, hati Abu Nawas merasa gelisah karena ia sangat takut pada beruang. Namun ia tidak berani menolak ajakan Baginda Raja yang akan menghukum orang yang melawan perintahnya. Hari yang direncanakan telah tiba. Cuaca pada hari itu sangat cerah. Baginda Raja dan pengawal kerajaan beserta Abu Nawas di dalamnya segera berangkat menuju hutan menunggangi kuda. Ketika masih dalam perjalanan, tiba-tiba cuaca menjadi mendung. Baginda Raja kemudian memanggil Abu Nawas untuk menghadapnya. Baginda Raja berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, tahukan engkau alasan aku memanggilmu?" Tanya Baginda. "Ampun Baginda Raja, hamba belum mengetahuinya," jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian kembali menyambung perkataannya. "Cuaca tiba-tiba mendung, mungkin akan segera turun hujan dan hutan masih amat jauh. Sedang kita harus berkumpul di tempat peristirahatan pada waktu makan siang. Engkau akan kuberi seekor kuda yang lamban. Aku dan para pengawalku akan menunggang kuda yang cepat. Tapi bila hujan turun, kita harus bisa menghindari agar pakaian kita tidak basah. Kita harus melakukan dengan cara kita sendiri. Sekarang mari kita berpencar." Titah Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun segera menunggangi kuda yang lamban dan ia tertinggal di belakang. Abu Nawas merasa kecewa, namun ia sudah menyadari jika Baginda Raja ingin menjebaknya dengan mencari-cari kesalahannya. Sebab jika ia tidak bisa melaksanakan titah Baginda, maka ia akan mendapatkan hukuman. Mungkin ia akan dijebloskan ke penjara. Karena itulah alasan Baginda Raja mengajaknya. Mungkin untuk pembalasan atas penghancuran barang-barang Baginda yang ia lakukan, pikirnya. Hujan tiba-tiba turun, Baginda Raja dan pengawalnya segera memacu kuda mereka yang cepat menuju tempat berteduh sementara. Namun hujan yang begitu lebat tidak bisa dihindari. Mereka sudah lebih dulu basah kuyup sebelum tiba di tempat berteduh. Akhirnya ketika waktu makan siang tiba, berangkatlah Baginda Raja dan pengawalnya untuk makan siang menuju tempat peristirahatan mereka dengan pakaian yang masih basah. Akan tetapi, belum lama mereka sampai di sana menyusullah Abu Nawas dengan kuda lambannya. Baginda Raja dan pengawalnya dibuat bingung melihat Abu Nawas yang menyusul begitu cepat dan dengan pakaian yang masih kering. Mereka heran atas hal yang mereka anggap mustahil, tapi bisa dilakukan Abu Nawas. Pada hari berikutnya, Baginda Raja memberikan Abu Nawas seekor kuda yang cepat larinya, sedang beliau beserta pengawalnya menunggangi kuda yang lamban. Setelah mereka berpencar, cuaca pun tiba-tiba menjadi mendung dan hujan segera turun. Baginda Raja dan pengawalnya basah kuyup, tidak bisa menghindari hujan karena kuda tunggangan mereka sangat lamban.
Abu Nawas segera memacu kudanya menuju tempat peristirahatan, dan ia lebih dulu sampai di sana dari rombongan Baginda Raja. Ketika Baginda dan pengawalnya tiba dengan pakaian yang masih basah, mereka pun semakin bingung dan penasaran melihat Abu Nawas yang masih kering bajunya. Baginda Raja yang sudah sangat penasaran langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, aku sangat penasaran bagaimana kamu bisa menghindari hujan, sebab meski kita terpencar ketika hujan datang, kita masih sama-sama dalam perjalanan dan engkau sama sekali tidak basah. Begitu juga ketika kami menunggangi kuda yang cepat. Akan tetapi kami tetap tidak bisa mencapai tempat berteduh. Apalagi dengan tunggangan yang lamban ini tentu saja akan membuat kami kebasahan." Abu Nawas tersenyum mendengar pertanyaan Baginda yang sudah sangat penasaran padanya. Ia lalu menjawab, "Mudah sekali Baginda Raja, hamba sebenarnya tidak menghindar dari hujan. Tapi ketika hujan datang, hamba cepat-cepat membuka pakaian dan melipatnya. Kemudian hamba langsung mendudukinya sehingga pakaian hamba tetap kering. Dan ketika hujan berhenti, hamba kemudian memakainya lagi." Kisah selanjutnya. Pada suatu hari yang cerah ketika Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai, ia tiba-tiba menjumpai ada kerumunan orang. Ia pun merasa penasaran dan kemudian bertanya kepada seseorang di sana. "Sedang ada apa di sana?" tanya Abu Nawas. "Sedang ada pertunjukan seekor gajah ajaib," jawab orang itu. "Ajaib bagaimana maksudmu?" tanya Abu Nawas kembali. Gajah itu mengerti bahasa manusia dan ia tidak mau tunduk kepada orang lain kecuali pemiliknya, jawab orang itu. Abu Nawas semakin penasaran dan segera menuju ke kerumunan untuk menyaksikan pertunjukan. Sesampai di kerumunan, ia melihat sang pemilik gajah ajaib dengan bangga menawarkan kepada penonton akan memberikan hadiah yang besar seandainya mereka dapat menundukkan gajah tersebut agar mau menurut dan mengangguk-anggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba melakukan berbagai cara agar gajah itu mau menganggukkan kepalanya. Namun belum ada satupun yang berhasil menundukkan gajah ajaib itu. Keadaan tersebut semakin membuat Abu Nawas penasaran, dan ia pun tertarik ingin menguji seberapa gigihnya gajah tersebut tunduk hanya pada pemiliknya, sehingga ia tidak mau menuruti orang lain. Abu Nawas kemudian maju mencoba menundukkan gajah itu. Ia berbicara pada gajah tersebut, "Tahukah engkau siapa diriku?" Gajah itu menggelengkan kepalanya. "Apakah engkau takut kepada diriku?" Gajah itu tetap menggelengkan kepalanya. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu mulai ragu, dan Abu Nawas kembali bertanya, "Jika engkau tidak takut kepada tuanmu, maka aku akan melaporkan kepada tuanmu," desak Abu Nawas. Mendengar ancaman Abu Nawas dengan spontan, kemudian gajah itu langsung menganggukkan kepalanya. Gajah tersebut tidak teringat akan perintah tuannya untuk tidak menurut kepada orang lain. Penonton bersorak ria melihat keberhasilan Abu Nawas menundukkan gajah yang katanya ajaib itu, dan dengan berat hati bercampur malu, pemilik gajah itu menyerahkan hadiah yang dijanjikan kepada Abu Nawas. Pemilik gajah sangat marah dan kemudian memukul gajah tersebut. Pada beberapa hari berikutnya, pemilik gajah kembali mengadakan pertunjukan dengan maksud membalas rasa malu sebelumnya. Tapi kali ini dengan gaya yang berbeda, di mana penantang harus mampu menundukkan gajah itu agar mau menganggukkan kepalanya. Satu persatu penonton mulai mencoba dengan berbagai cara termasuk cara yang digunakan Abu Nawas sebelumnya. Tetapi gajah itu tetap tidak mau tunduk dan menggelengkan kepalanya karena sangat takut pada ancaman tuannya. Tibalah giliran Abu Nawas untuk maju dan kembali melemparkan pertanyaan kepada gajah tersebut. "Tahukah engkau siapa diriku?" tanya Abu Nawas. Gajah itu mengangguk. "Takutkah engkau kepadaku?" Gajah itu tetap mengangguk. "Takutkah engkau kepada tuanmu?" Gajah itu masih mengangguk. "Tahukah engkau gunanya balsem ini?" tanya Abu Nawas seraya mengeluarkan bungkusan kecil yang berisi balsem dari sakunya. Namun gajah itu tetap mengangguk. Abu Nawas kembali bertanya, "Apa boleh balsem ini kugosokkan pada selangkanganmu?" Gajah itu mengangguk. Abu Nawas kemudian menggosokkan balsem selangkangan gajah. Gajah tersebut merasa sangat kepanasan. Abu Nawas kemudian mengeluarkan lagi dari sakunya bungkusan balsem. Kali ini lebih besar, dan dia kembali bertanya kepada gajah tersebut,
Apakah boleh aku menghabiskan balsem ini untuk kugosokkan pada selangkanganmu? Tanya Abu Nawas. Gajah itu sangat ketakutan dan lupa akan ancaman tuannya. Dengan spontan kemudian gajah itu langsung menggelengkan kepalanya. Untuk kesekian kalinya Abu Nawas dapat menundukkan gajah itu dan kembali pulang dengan membawa hadiahnya. Kisah selanjutnya. Suatu hari Baginda Raja Harun al-Rashid mengajukan 2 pertanyaan kepada para menterinya, tapi tidak ada satu pun dari mereka dapat memberikan jawaban yang dapat memuaskan Baginda. Sedang Baginda Raja sangat menginginkan jawaban yang tepat terhadap pertanyaannya. Para penasehat kerajaan akhirnya menyarankan Baginda Raja menghadirkan Abu Nawas ke istana dan bertanya kepadanya. Baginda Raja kemudian memerintahkan pesuruh istana untuk menjemput Abu Nawas. Ia pun tiba dan menghadap Baginda. Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini aku susah tidur karena dibayang-bayangi oleh keingintahuanku menyingkap 2 rahasia alam. Mohon ampun Baginda, apa sebenarnya keingintahuan Baginda itu? Bolehkah Baginda memberitahukannya kepada hamba?" Tanya Abu Nawas. Pertama, di manakah sebenarnya letak batas jagat raya ciptaan Allah? Baginda mulai mengutarakan pertanyaannya. Abu Nawas menjawab, "Di dalam pikiran, wahai Baginda. Baginda yang mulia, sesungguhnya ketidakterbatasan itu ada karena keterbatasan. Dan keterbatasan itu ada di dalam pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita tidak akan mengetahui di mana letak batas jagat raya ciptaan Allah. Karena sesuatu dengan keterbatasan tidak dapat melampaui ketidakterbatasan." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja merasa puas dan kembali mengajukan pertanyaan kedua. "Wahai Abu Nawas, manakah jumlahnya yang lebih banyak antara ikan-ikan di laut dengan bintang-bintang di langit?" tanya Baginda. "Lebih banyak ikan-ikan di laut ya Baginda," jawab Abu Nawas. "Apa alasannya engkau mengatakan begitu, wahai Abu Nawas?" tanya Baginda kembali. Abu Nawas kemudian menjawab, "Mohon maaf Baginda yang mulia, bukankah setiap hari kita menangkap ikan di laut bahkan dalam jumlah yang sangat besar, tapi ikan-ikan itu tetap saja tidak berkurang. Sedang bintang-bintang di langit juga berjumlah banyak, tapi kita tidak pernah melihatnya rontok dan tetap pada tempatnya." Maka dengan telah terjawabnya kedua pertanyaan Baginda Raja itu, hilanglah rasa penasarannya. Abu Nawas kemudian diberikan hadiah atas jasanya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari Baginda Raja Harun al-Rashid memanggil Abu Nawas menghadap ke istananya. Setelah Abu Nawas tiba di istana dengan tersenyum, Baginda Raja menyambutnya dan kemudian berkata kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, akhir-akhir ini perutku sering sakit. Tabibku mengatakan jika aku terkena gangguan angin. Mohon ampun Baginda, apa yang sudi kiranya yang dapat hamba bantu?" tanya Abu Nawas kepada Baginda Raja. Baginda lalu menjawab, "Aku menginginkan agar kamu dapat menangkap angin untuk dipenjarakan karena ia telah berani menggangguku, dan aku memberimu waktu selama 3 hari untuk membawa angin ke hadapanku," kata Baginda kepada Abu Nawas. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana untuk melaksanakan titah Baginda Raja. Namun ia sangat kebingungan dan berpikir bagaimana ia bisa menangkap angin untuk dipenjarakan, sedang angin merupakan sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh kasat mata. Kali ini sungguh aneh permintaan Baginda, tiada henti-hentinya menjebak dirinya. Nampaknya kali ini Baginda akan berhasil mendapatkan celah untuk menghukum dirinya, pikir Abu Nawas. Tapi Abu Nawas tidak putus asa. Ia terus berpikir mencari jalan keluar, walaupun menangkap angin merupakan suatu pekerjaan mustahil. Karena ia bukanlah suatu benda yang dapat disentuh, dan sama sekali tidak dapat dilihat, meski keberadaannya ada di mana-mana. Sudah 2 hari berjalan sejak perintah Baginda. Abu Nawas belum juga berhasil menangkap angin maupun menemukan cara untuk menangkapnya. Hingga hari ketiga ketika ia sedang berjalan-jalan dengan hati yang hampir berserah diri menerima hukuman Baginda. Tiba-tiba ia teringat akan kisah Aladin dan jinnya yang terkurung di dalam lampu ajaib. Abu Nawas pun menemukan ide yang akan menyelamatkan dirinya dari hukuman Baginda Raja. Ia sangat gembira, segera berlari pulang ke rumah mempersiapkan semua keperluan untuk menghadap sang Baginda Raja. Setelah semuanya siap, Abu Nawas langsung menuju istana untuk menghadap.
Di sana Baginda Raja telah menunggu ingin melihat hasil kerjanya. Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, sudahkah engkau melaksanakan perintahku untuk menangkap dan memenjarakan angin?" "Sudah Baginda Raja," jawab Abu Nawas. "Coba perlihatkan. Aku sangat ingin melihat hasil kerjamu," kata Baginda. Abu Nawas kemudian menyerahkan sebuah botol kaca yang tertutup kepada Baginda Raja. Setelah menerima botol tersebut, Baginda kemudian bertanya pada Abu Nawas, "Di mana angin itu? Aku tidak melihat apa-apa di dalam sini." Berkata Abu Nawas, "Ampun yang mulia Baginda Raja, angin tidaklah dapat dilihat dengan mata. Tetapi jika tuanku Baginda ingin mengetahui keberadaannya, maka bukalah penutup botol itu." Tanpa berpikir panjang, Baginda Raja langsung membuka penutup botol itu, dan tiba-tiba ia mencium bau busuk yang keluar dari botol tersebut. Dengan nada yang marah, Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Hai Abu Nawas, bau apa yang keluar dari sini?" Dengan nada ketakutan kemudian Abu Nawas menjawab, "Mohon ampun Baginda Raja, tadi hamba juga mengalami gangguan angin pada perut hamba, dan ketika ia hendak keluar, maka hamba langsung memasukkannya ke dalam botol. Agar ia tidak melarikan diri, maka hamba segera memenjarakannya dengan menyumbat mulut botol itu untuk menutupnya." Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda tidak jadi memarahi dan menghukumnya, meski beliau telah diberi kentut oleh Abu Nawas, karena alasan yang diberikan cukup masuk akal untuk sebuah pekerjaan aneh. Abu Nawas kemudian pergi meninggalkan istana dengan hati gembira, karena ia telah lolos dari jebakan dan hukuman Baginda Raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas singgah di rumah kenalan baru di tepi hutan dengan maksud memperkuat silaturahmi. Ia seorang Yahudi. Sesampainya di rumah Yahudi tersebut, ternyata di sana tengah berlangsung permainan musik yang meriah. Banyak orang yang menonton sehingga suasana begitu meriah. Semua tamu yang hadir ikut larut dalam permainan musik indah itu, termasuk Abu Nawas yang baru saja masuk. Ada yang bermain kecapi, ada yang menari-nari dan sebagainya. Semuanya bersuka cita. Ketika para tamu sudah lelah dan kehausan, tuan rumah menyuguhkan kopi kepada para hadirin. Masing-masing mendapat secangkir kopi, termasuk Abu Nawas. Ketika Abu Nawas hendak meminum kopi itu, ia ditampar oleh si Yahudi. Yahudi itu mengatakan agar lebih terlihat akrab karena Abu Nawas merupakan teman barunya. Namun karena sudah terlanjur larut dalam kegembiraan, Abu Nawas tidak terlalu menghiraukan. Abu Nawas kembali mengangkat cangkir kopinya untuk diteguk. Namun tidak disangka ia kembali mendapat tamparan yang begitu keras dari pemilik rumah itu, dan begitu seterusnya. Pemilik rumah tersebut hanya tersenyum saja tanpa merasa bersalah sedikit pun. Begitu juga para tamu yang hadir, bukannya kasihan, malahan menertawakan Abu Nawas. Dengan perasaan marah bercampur geram, Abu Nawas pun langsung pergi meninggalkan mereka, tanpa berkata sepatah kata pun. Abu Nawas terus berjalan menuju rumahnya. Dalam hati ia bergumam, "Jahat benar perangai Yahudi itu, main tampar seenaknya saja. Kelakuan seperti itu tidak boleh dibiarkan berlangsung di Baghdad. Aku harus mencari cara menghentikan Yahudi tersebut," gumamnya dalam hati. "Oh ya, aku ada akal," gumam Abu Nawas selanjutnya. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Baginda Raja di istana. "Ampun Baginda, hamba mendengar di negeri ini ada suatu permainan yang belum pernah hamba kenal. Permainan itu sangat aneh," lapor Abu Nawas. "Di mana tempatnya?" tanya Baginda. "Di tepi hutan sana Baginda," kata Abu Nawas. "Mari kita lihat," ajak Baginda. "Nanti malam saja kita pergi Baginda. Kita akan pergi berdua saja dengan pakaian biasa, agar tidak ada yang mengenali Baginda," ucap Abu Nawas. Pada malam hari, maka berangkatlah Baginda dan Abu Nawas ke rumah Yahudi itu. Ketika sampai di sana, kebetulan si Yahudi sedang asik bermain musik dengan teman-temannya, maka Baginda pun dipersilahkan duduk. Ketika diminta untuk menari, Baginda menolak sehingga ia dipaksa dan ditampar pipinya kanan-kiri. Sampai di situ Baginda baru sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Abu Nawas. Tapi apa daya ia tak mampu melawan orang sebanyak itu. Maka dengan terpaksa menarilah Baginda sampai keringat mengucur di seluruh tubuhnya. Setelah merasa sangat lelah dan kehausan barulah dibagikan kopi kepada semua tamu, dan melihat hal itu, Abu Nawas meminta izin untuk keluar ruangan dengan alasan akan pergi ke kamar mandi untuk kencing. Biar Baginda merasakan sendiri peristiwa itu,
karena salahnya sendiri tidak pernah mengetahui keadaan rakyatnya dan hanya percaya kepada laporan para menteri. Pikir Abu Nawas dalam hati sembari meluncur pulang ke rumahnya. Tatkala hendak mengangkat cangkir kopi ke mulutnya, Baginda ditampar oleh si Yahudi itu. Ketika ia hendak mengangkat cangkir kopinya lagi, ia pun terkena tamparan lagi, begitu seterusnya, hingga Baginda merasakan sangat kesakitan dan mukanya menjadi lembam memerah, sementara tamu lainnya terus menertawainya. Ia sadar jika Abu Nawas pasti sudah meninggalkannya, dan ia pun tahu jika itu adalah cara Abu Nawas menunjukkan kejahilan yang terjadi pada rakyatnya. Dan selalu saja Baginda yang dijadikan korban, karena tidak sanggup lagi menerima tamparan dari Yahudi tersebut. Baginda pun langsung pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Pada keesokan harinya, setelah bangun tidur, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, baik sekali perbuatanmu semalam. Engkau biarkan diriku disiksa dan dipermalukan seperti itu," kata Baginda. "Ampun beribu ampun, wahai Baginda Raja. Pada malam sebelumnya hamba telah mendapat perlakuan yang sama seperti itu. Apabila hal itu saya laporkan secara jujur, pasti Baginda tidak akan percaya dan mengira itu adalah akal-akalan hamba saja. Maka dari itu, hamba bawa Baginda ke sana agar mengetahui dengan kepala sendiri perilaku rakyat yang tidak senonoh itu," jawab Abu Nawas membela diri. Baginda tidak dapat membantah ucapan Abu Nawas, lalu disuruhnya beberapa pengawal untuk memanggil si Yahudi itu. "Wahai Yahudi, kenapa kamu menamparku tadi malam?" tanya Baginda Raja. "Wahai tuanku, sesungguhnya hamba tidak tahu jika malam itu adalah tuanku. Jika sekiranya hamba tahu, hamba tidak akan berbuat seperti itu," jawab si Yahudi membela diri. Namun apa daya, pembelaan Yahudi tidak disetujui oleh Baginda Raja. Karena menampar orang termasuk perbuatan menyiksa dengan kejam, dan Baginda harus mengambil tindakan tegas karenanya. "Sekarang terimalah pembalasanku," kata Baginda. "Ampunilah hamba, tuanku," ucap si Yahudi. Segera saja Baginda memerintahkan para prajurit untuk memasukkan si Yahudi ke dalam penjara. Sejak saat itu Baginda Raja amat memperhatikan rakyatnya. Ia berterima kasih atas laporan yang diberikan oleh Abu Nawas tersebut, meski caranya yang aneh dan membuat ia hampir celaka. Terima kasih telah menonton, semoga ada hikmah yang bisa dipetik. Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.